Malik itu artinya mengatur gitu. Jadi artinya ketika kita sudah sampai di aku 2, kita tuh punya kecerdasan yang berasal dari aliran Tuhan untuk mengatur segala sesuatu dalam hidup kita gitu. Salah satu metode supaya tetap bahagia dalam situasi tersulit itu berteman sama Ridwan. Cepat accept. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Kembali kita belajar bersama, membuka pikiran dan membuka hati. Dan kita Tiga Fakir selalu berterima kasih kepada para sahabat Tiga Fakir yang selalu setia untuk selalu belajar. Dan kita sebagai teman bertumbuh yang terus belajar, tidak pernah lelah dan terus berantusias. Dan selalu mendisklaimer bahwa kita tidak berusaha meyakinkan sesuatu, bukan paling benar, apalagi paling tahu. Tetapi semoga diskusi-diskusi kita ini menambah wawasan, menambah puzzle-puzzle pengetahuan, dan semuanya adalah dinamis dan bertumbuh. Sehingga mudah-mudahan ini juga banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kita bisa terus mengembangkan pikiran dan kesadaran. Kita ada dalam rangkaian perjalanan malaikat. Kita udah bahas tuh dari mulai Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid. Dan saatnya kita akan masuk ke Malik dan Ridwan. Di mana kita tahu bahwa ini sering didengarkan dengan bahasa penjaga pintu gitu ya, penjaga neraka atau penjaga surga. Nah, saya mau nanya dulu sama Bang Dame, Mas Sony, ini langsung to the point. Pintu surga itu dibukanya didorong apa digeser, Mas? Karena ada penjaganya gitu. Oke, nggak berpanjang lebar, silakan Mas Sony. Iya, thank you Kang Abu. Makasih Bang Dame. Ini menarik ya, masa surga ada pintunya, terus ada yang jagain. Kalau nggak dijagain emang kenapa gitu? Emang kenapa gitu? Terus dia jagain dari siapa gitu? Nah jadi menarik ini konsepnya, kita kita jungkir balikan dulu gitu ya. Kita jungkir balikan dulu. Pertama gini ya, kita udah bahas bahwa malaikat ada fasilitas yang diutus Tuhan atau diberikan Tuhan untuk menjadi perantara atau menjembatani roh Tuhan yang mulai mengalir ke dalam roh kita di aku 2 gitu ya. Sehingga karena kita roh Tuhan atau ruhu fiha atau ruhul kudus itu, ruh itu artinya, saya ulang lagi ya, energi yang besar, kecerdasan, kesadaran, tapi juga berarti cahaya gitu ya. Jadi itu semua mengalir ke dalam diri kita secara berkelimpahan, terus menerus, tiada hentinya. Tetapi karena kita masih ada di aku 2, maka perlu kecerdasan malaikat lah untuk menjadi perantaranya gitu ya. Nah, kalau kita udah bicara tentang aku 2, Kang Abu, Bang Dame, berarti kita udah nggak bicara tentang surga dan neraka gitu. Iya, betul. Ya kan? Surga dan neraka itu adanya di aku 3 gitu loh, di jiwa gitu loh. Iya. Kan yang masuk surga, masuk neraka kan jiwa gitu. Berarti kalau kita udah bicara di aku 2, nggak ada itu surga, nggak ada itu neraka gitu. Jadi kecerdasan Malik dan Ridwan bukan menjaga pintu surga atau neraka, maaf aku agak berbeda gitu ya. Malik itu artinya mengatur gitu. Malik tuh raja gitu. Iya. Kenapa Malik jadi penjaga pintu neraka gitu? Hubungannya apa sama Malik gitu loh. Nah jadi Malik itu artinya mengatur. Jadi artinya ketika kita sudah sampai di aku 2, kita tuh punya kecerdasan yang berasal dari aliran Tuhan untuk mengatur segala sesuatu dalam hidup kita gitu. Oke. Kata-katanya kan kalau di Al-Fatihah kan Maliki Yaumiddin, yang mengatur saat-saat di mana kamu din gitu, tunduk dan patuh gitu. Nah kalau orang sudah di aku 2, dia tuh udah tunduk dan patuh dengan kesadaran gitu, bukan karena ditakut-takutin, diiming-imingin, atau bukan karena misalnya hal-hal yang lain. Dia patuh dan tunduk kepada Tuhan karena sifatnya yang berserah dan pasrah, atau dinul Islam gitu ya kalau disebut seperti itu. Jadi dia tunduk dan patuh, dan ketika dia tunduk dan patuh maka Tuhan menjadi Malik gitu atas dirinya.
kecerdasan yang dialirkan adalah kecerdasan Malik yang mengatur gitu. Jadi kamu tuh mengatur kalau kamu bisa diatur gitu. Tuhan itu mengatur kalau kamu udah bisa diatur gitu. Kalau kamu belum bisa diatur, Tuhan nungguin kamu gitu. Apaan nih anak bisa diatur gitu. Jadi bisa mengatur dalam segala hal. Nah, ketika kita mendapat kesadaran ini, maka hidup kita tuh udah ada yang ngatur gitu. Udah ada yang memerintah gitu. Kamu habis hari ini kesini ya. Kang Abu misalnya waktu itu bikin dialog positif, itu ada yang nyuruh gitu, ada yang merintah gitu dalam diri kita. Kita bikin podcast 3 Fakir ya, itu ada yang merintah gitu dalam diri kita. Kita misalnya, abis ini kita bikin acara ini misalnya gini, itu ada yang merintah gitu, ada yang menginstruksikan gitu di dalam diri kita. Nah ini kalau kita dengerin sebenarnya setiap saat tuh ada tuh perintah-perintah itu tuh gitu. Okay. Bentuknya udah bukan petunjuk lagi tapi kayak perintah gitu. Karena kita mendengarnya dengan, tentu saja perintah di sini masih ada opsi kita mau tunduk atau enggak. Tapi kalau kita udah menjadikan Tuhan sebagai Malik ya kita tunduk kita terhadap perintah-perintah Tuhan. Jadi Malik bukan penjaga pintu neraka, tetapi kecerdasan. Karena di level ini kita nggak bicara surga dan neraka lagi, apalagi neraka gitu ya. Kalau di level ini neraka itu apa gitu, udah kayak gitu jadi. Nah kita udah bicara tentang perintah. Itu Malik. Yang kedua Ridwan. Ridwan itu artinya tuh frekuensi tinggi gitu. Ridho, pasrah, berserah, bersyukur, bahagia, damai, tenang gitu loh. Jadi kecerdasan yang selalu membawa kita ke frekuensi yang tinggi. Ini sering disebut sebagai surga gitu, pintu surga. Padahal surga itu bukan tempat kan yang harus dijaga gitu, tapi kondisi gitu. Jadi kalau ada kecerdasan atau kesadaran atau aliran yang membuat kita selalu mengembalikan diri kita balik ke frekuensi yang tinggi, itu tadi ridho, pasrah, berserah, damai, tenang, blissful, joyful, calm, peace. Itu kan sebenarnya judulnya bisa macam-macam tuh penamaannya. Tapi kira-kira itu di frekuensi tinggi selalu mengembalikan kita ke sana, selalu mengembalikan ke sana. Quote unquote menjaga kita selalu ada di frekuensi itu kecerdasannya namanya Ridwan gitu. Jadi nggak ada penjaga pintu nerakanya. Yang ada adalah memerintah dan mengembalikan kita ke sifat, sikap, perasaan yang ada di frekuensi yang tinggi gitu. Ya, Ridwan itu kan diridho ya, maksudnya Ridho, ya suka ada bilang kan mencari ridho Allah gitu ya. Berarti dalam pencarian atau menuju kepada ridho Allah ya konteksnya pada Ridwan itu gitu intinya ya Mas ya. Thank you Mas, nanti aku akan dalemin lagi di situ. Bang Damai nih, Malik Ridwan, seru. Makasih Kang Abu, Mas Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihatnya dari sudut berbeda nih, Malik ini. Jadi kan selama ini dikenalkan kepada kita penjaga pintu neraka. Kalau dari perspektif derajat, neraka itu ada di aku 3. Tapi ketika kita melihat semua diliputi oleh Tuhan, ya kan? Tidak ada yang nggak diliputi oleh Tuhan. Gitu. Bahkan cerita Kang Abu kemarin harus dikasih sakit, harus sadar. Itu kan dipaksa. Tapi kita menerimanya tersenyum. Jadi ada hukum paradok. Sakit itu derita, sebutlah itu neraka, penderitaan. Tapi kecerdasan Malik ini memberitahu kita. Jadi saya tidak lagi memakai perspektif bahwa Malik itu jadi bengis segala macam. Enggak. Pintu itu kan bisa maknanya menutup sama membuka. Kalau kita tidak mau mendengarkan petunjuk dari Tuhan ataupun kebenaran dalam diri kita, kita ikutin aku 3, akhirnya kan dikasih penderitaan. Yang ngasih siapa? Malik. Karena dengan cara itu kita sadar. Jadi kadang-kadang jadi mengerti juga sebelum kita sadar sebagai aku 2, sadar sebagai diri kita itu ilahi, percikan dari Tuhan.
maka derita itu menjadi neraka yang kita berkeluh kesah. Tapi begitu kita sudah di aku 2, sadar derita tetap ada. Tapi Malik ngasih tahu. Malik ngasih tahu bahwa di balik derita itu kamu bisa belajar sesuatu. Gitu. Ya. Ini yang kadang susah dipahami orang awam ketika Rumi menikmati penderitaannya gitu. Karena dalam sedih itu kecerdasan Malik itu ngasih tahu. Dalam pengalaman saya pribadi itu pengaliran ke saya. Saya tidak lagi karena derita itu keniscayaan hidup, dualitas. Selama kita ada keterbatasan, ada tubuh, ada aku 3 gitu. Ya. Pasti ada derita. Nah, saat derita datang, kecerdasan Malik ini ngasih tahu dengan cepat, rada dipaksa gitu loh. Biar kita nggak bablas gitu. Dia mengeluarkan kita dari penderitaan dan dia juga memasukkan kita ke penderitaan. Misalnya contoh dalam hubungan. Kita ngasih tahu baik-baik kepada orang dekat, orang terdekat kita. Oh jangan lakukan ini. Nggak mau juga. Ya. Akhirnya gimana? Ya. Dia harus terpuruk baru dia sadar. Itu siapa yang bekerja? Namanya apa? Malik. Ya. Jadi Malik itu membuka pintu penderitaan neraka, juga mengeluarkan, kamu di situ terus harus sini. Kadang orang harus truk dulu baru sadar gitu, berhenti merokok. Oke. Itu tentu bukan caranya Ridwan, itu caranya Malik. Jadi saya sering bilang before awakening sama after awakening. Derita tetap ada, nggak bisa kita hapuskan dari dunia ini derita. Tapi cara mereka yang sudah akrab dengan malaikat Malik berbeda melihatnya. Di frekuensi rendah itu juga ada kecerdasan ada di situ. Justru dalam beberapa hal mereka yang sudah diberkati bisa melebur, dia turun ke bumi kayak Yesus Kristus berkorban di salib. Kalau memang itu ceritanya begitu. Banyak kan orang-orang yang sudah tercerahkan itu kayak Gandhi misalnya. Memilih jalan ahimsa. Memilih dengan sadar jalan penderitaan. Yang ngasih tahu siapa? Dari luar orang lihat menderita tapi dirinya tidak. Waktu kita ke Palembang. Itu kan ada salah satu guru kita kan sakit ya. Iya betul. Itu saya dibisikin di telinga saya itu. Yang satu. Siapa namanya itu? Ya dari luar sampai juga kan nangis Mas Sony kan. Saya juga ngelihat guru saya sakit. Ada saya kontak sedih gitu. Tapi saya tidak mau mengatakan apakah dia benar-benar menderita gitu. Saya tidak menyelam kedalaman spiritual ya kan gitu kan. Saya netral gitu melihatnya. Meskipun ada pembacaan saya. Jadi beriman pada malaikat-malaikat ini adalah pelajaran kita melihat kecerdasan Tuhan melalui malaikat Malik mengajari kita lewat derita. Karena derita nggak bisa kita hilangkan dari dunia ini. Ya. Bahkan ketika Adam di surga, ya turunlah gitu. Turun itu menderita gitu. Nah, Ridwan itu betul dia membawa kepada yang di atas. Kan lagi-lagi ini kan paradok. Jadi saya sampai hari ini pun masih menyikapi itu. Kalau dalam penderitaan, kadang-kadang rada lama di situ. Nah ini malaikat ngasih diajak ngobrol nih gitu, supaya dia mengeluarkan saya dari derita. Tapi dia juga yang masukin saya ke derita. Kamu nggak ngerti-ngerti sih, harus diterpurukkan gitu. Oke. Dia ada di aku 4 ke fisik nih. Fisik ini neraka Pak kalau sakit. Iya benar. Iya kan? Napas lagi sesak, jantung berdebar misalnya, asam urat, sakit itu, neraka itu. Nah kamu kan harus begini baru ngerti, baru total berubah gitu. Belum lagi ke aku yang halus kan, aku 3 gitu. Di situ juga banyak. Jadi menurut saya malaikat Malik aktif banget, tapi banyak orang nggak akrab, memasukkan ke penderitaan sama mengeluarkan. Nah kalau dia sudah akrab dengan kecerdasan Malik ini, malaikat Malik, nah pelan-pelan dia mulai akrab lagi dengan Ridwan. Jadi saya melihat begitu. Jadi
Itu sebabnya ini perlu dikenali. Jadi keseimbangan juga tuh Malik dan Ridwan. Pintu itu membuka sekaligus memasukkan. Gitu Kang Mas Lumi. Saya melihatnya gitu yang Aku boleh Menarik sih. tanya Gimana, nggak ya? gimana Mas? Maksudnya ini kan diskusi ya. Ya. Kalau Malik itu memasukkan kita ke dalam suffering. suffering. Dan Lalu mengeluarkan. bedanya Malik sama setan apa? Nah di sini menariknya nih. Kalau Malik dia membimbing. Setan enggak. Ya. Jadi kalau orang bertemu Malik, dia menikmati aduh tapi enak. Kayak Tapi ngedekat kali ya. ini refleksi gitu. Aduhnya itu enak kan gitu. Coba kemarin Mas Sony ngundang ya healing tuh, itu sakit, teman-teman bilang itu sakit banget tapi mau aja dia gitu. Itu melewati Malik tuh. Menurut saya itu termasuk advance itu kalau orang bisa tetap enjoy dalam penderitaan. Oke. Kecerdasannya nah kalau setan enggak, dia menipu. Dia manipulatif. Coba, ini beberapa sahabat saya yang penyuka Rumi, puisi-puisinya itu kan banyak derita kan. Tapi Rumi kan enjoy dengan penderitaan. Nah siapa yang ngajarin itu? Malik ya. Malik. Gitu. Oke. Nah berarti gini. Nah sedikit lagi. Oh silakan. Kalau Ridwan ini kan dia bareng juga Malik sama Ridwan. Kita sebelah sama orang, itu kan dilemparin Malik kita ke situasi itu, biar kamu ngerti. Nah, supaya kita bisa cepat ridho menerima orang ini yang nggak bisa diubah ini, Kang Abu. Itu Ridwan tuh bekerja. Cara ridho. Karena salah satu, ini bareng nih. Salah satu metode supaya tetap bahagia dalam situasi tersulit, itu berteman sama Ridwan. Cepat accept. Oke. Dan banyak orang nggak bertemu Ridwan tuh. Dia udah ketemu bisa pasangan, bisa mertua, bos. Udah 20 tahun masih aja. Kalau dia udah kenalan sama Ridwan, udah accept dia tuh. Jadi Malik sama Ridwan harus bareng. Kayak Rakib Atib. Ya. Oke. Ini praktikal loh ini kan. Praktikal benar. Jadi lebih enak perspektif begini memahami malaikat daripada yang selama ini kita dengerin. Entah nanti kita dicambuk. Ada 19 malaikat Jabaniyah kan yang mimpin Malik gitu. Saya sejak dapat pembukaan begini. Tapi bukan menantang ya. Ya. Oh, karena itu realitas hidup kan. Kan kamu sering bilang di taklim-taklim. Ya realitas itu ada dualitas. Betul. Nah siapa yang ngajarin kita? Malik sama Ridwan. Enggak. Oke. Menarik sih. Cuman jadi kepikiran kenapa ya jadi tiba-tiba ada penjaga pintu surga, penjaga pintu neraka. Ini menarik juga. Untuk memudahkan kali ya. Iya, karena pintu itu akrab dengan orang. Bahwa dia membuka sekaligus menutup. Kan hati itu ada pintunya juga. Bukan pintu begitu, bukan. Iya. Gerbang yang menuju kali ya. Pintu ilmu, pintu cinta, pintu itu kan ada. Iya. Benar. Bahkan ya rumah suci ada pintu, rumah hati ada pintu. Saya sering bilang Mas Sony, pasrah itu salah satu pintu sebetulnya. Mutmainnah itu salah satu pintu kan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah itu pintu. Tuh. Untuk ridho. Iya benar. Relax dulu. Mas Sony sering tuh. Supaya kamu bisa lebur, relax dulu santai. Itu pintu. Bukan pintu gembok begitu, bukan. Yeah. Tapi kamu melewati itu dulu, baru masuk. Tapi katanya kalau pintu neraka nih, ya kan, gagangnya itu dari luar. Dari luar ya. Kalau pintu sorga, gagangnya di dalam. Tahu nggak maksudnya? Kenapa? Kita tuh nggak bisa masuk sorga tanpa rahmat kasih sayang Tuhan. Oke. Kalau neraka akibat perbuatan sendiri gitu. Oke. Kata Nabi Muhammad kan, aku aja nih tidak bisa masuk surga kecuali karena Kasih sayang Tuhan. bukan karena perbuatanku gitu. Betul. Nah ini kan menarik nih sudut pandang begini kan, konteks begini kan. Biar orang itu nggak jumawa. Kamu bisa menikmati hidup atau masuk surga, katakan paradise, bukan karena usahamu. Itu karena kamu dijemput kasih sayang Tuhan, datang. Itu biar humble.
Karena begitu, karena usaha saya neraka lagi tuh. Ya. Tergelincir langsung tuh. Ya. Ya sebetulnya kalau kita pun ngelihat surga dan neraka kan sebetulnya neraka bukan penyiksaan sih. Tempat mematangkan sih. Ya, bisa, itu yang ngasih tahu siapa? Malik. Itu balik maksud saya. Iya. Jadi, tapi Kang Abu ngomong begitu ke orang, mau mematangkan bagaimana? Gue diputus 3 kali. Nah, berarti dia belum ketemu Itu Malik setan. tuh. Ya, itu setan. Kalau Tapi mematangkan gue pesennya yang medium rare aja. jangan well done. Ya enggak, maksudnya Iya. jadi serem gitu loh Mas Oni, Bang Damai. Maksudnya kalau dalam perspektif teologis agama lah ya gitu ya, kayak surga neraka kayak Tuhan tuh nyiksa, yang Iya. satu happy gitu loh. Kan padahal balik lagi gimana dia mau menyiksa kalau pakai perspektif dalam konteks tasawuf misalnya. Kasih sayangku tuh kan selalu mendahului murka aku gitu. Makanya kalau kasih sayang Allah selalu mendahului murkanya kan yang paling susah masuk neraka dong. Gimana mau masuk neraka orang kasih sayangnya selalu mendahului gitulah kira-kira. Cuman kan di bahasan umum tuh kan menjadi sesuatu hal yang sangat paradoks banget bahwa siksaan di sini, nikmat di sini, maka orang nyari pengen masuk pengen masuk surga gitu intinya. Itu sih yang menarik. ada satu lagi Kang. Ya. Orang kalau mau sehat, dia kan harus merubah pola makan. Itu menderita dulu kan, Betul. merubahnya. Nah, yang ngasih tahu dia bahwa dalam penderitaan itu dia ada kenikmatan itu Malik. Disiplin itu menderita di awal, Pak. Betul. Benar. Benar banget. Tapi pada saat kita dapat pengetahuan, kan kecerdasan ini. Itu justru melewatinya jadi enjoy. Tuh. Bahkan saya belakangan ini ketika mulai sadar berbisnis misalnya, Mas Suni pasti kadang berbisnis, ya ketemu orang ini lagi. Itu kan karena suffering. Tapi si Malik ngasih tahu, emang ini prosesnya. Ya. Nah, dalam keseharian ini praktikal ya sebagai penutup juga. Apa yang harus kita sadari ketika Malik Ridwan ini, ya balik lagi ya semua juga kan fasilitas gitu. Cuman supaya ngeh bahwa Malik Ridwan itu selalu bersuara dan kita aware terhadap suara Malik Ridwan ini, gimana tuh Mas Oni? Ya kan kalau ada di frekuensi tinggi itu hati rasanya tenang, damai, bahagia, ikhlas, ringan, pasrah, berserah, bersyukur gitu ya. Kita bisa menerima kurma. Bersyukur dan menerima. Korma gitu, bersyukur dan menerima gitu ya. Itu artinya kita ada di frekuensi tinggi atau di surga gitu. Oke. Ya. Begitu kita sesaat kita turun atau jatuh gitu ya ke frekuensi rendah, ada tuh mulai tarikan ke itu sedih, serakah, berat gitu. berat, marah, serakah, iri, dengki, punya keinginan yang besar gitu ya. Jadi kerasa banget sih bedanya antara ada di frekuensi yang di frekuensi tinggi sama frekuensi rendah itu gitu ya. Sebenarnya kan Tuhan nggak mengajak kita ke frekuensi tinggi atau rendah kan. Saya sudah sampaikan bahwa itu ada surga, ada neraka, ada Al-A'raf gitu. Al-A'raf di surat 7 ayat 42-51 tuh yang lebih tinggi dari surga dan neraka. Jadi kita tuh udah nggak ada emosi di sini dan di sana gitu. Kalau istilah saya suka bilang tuh kalau kos-kosan itu kita kita tuh anak pemilik kos gitu. Anak pemilik kos itu artinya yang menerima dan mengeluarkan orang yang masuk ke kos gitu. Yeah. Jadi kita nggak ada di sana, nggak ada di sini gitu. Kita jadi anaknya pemilik kos gitu. Jadi artinya kalau kita udah di Al-A'raf itu, artinya kita itu berusaha membawa orang-orang ke, termasuk kita sendiri, tapi jangan kerasa kayak jumawa, kayak pemilik anak kos, kayak gimana banget gitu. Tapi kita bisa mengajak orang-orang untuk masuk ke frekuensi tinggi. Dan pada saat yang bersamaan tidak terpengaruh sama orang-orang yang ada di frekuensi rendah. Kadang-kadang gini loh, orang-orang yang ada di frekuensi rendah itu nggak boleh dipaksa naik gitu. Jadi kita tuh nggak boleh maksa loh. Wah ini ayo gini, karena Tuhan nggak pernah maksa. Tuhan kalau ada orang di frekuensi rendah dia menunggu gitu. Jadi nggak boleh memaksa, nggak boleh emosi. Karena judulnya itu bagus ngajak orang, akhirnya memaksa orang yang ada di frekuensi itu untuk naik gitu.
Enggak. Ini semua adalah harus dilakukan dengan penuh kesabaran, penuh kasih sayang gitu. Kasih sayang tuh menunggu, nggak memaksa. Nah, jadi ada, kalau dibilang posisi kita bisa di neraka nih, bisa di surga, bisa juga di atas neraka dan surga, namanya Al-A'raf itu. Yaitu kita sadar gitu, oh ini orang di sini, ini saya lagi jalan-jalan. Kan kalau di surat 7 ayat 42 itu, orang di Al-A'raf tuh jalan-jalan ke neraka, jalan-jalan ke surga gitu. Jalan-jalan gitu. Dan ke neraka tidak gosong dia. Iya, dia dalam rangka jalan-jalan aja gitu. Ini tuh orang lagi ke neraka ini. Oh, ini tuh orang lagi surga. Tapi dia nggak ada di sini, nggak ada di sana. Dia lagi jalan-jalan, lagi studi tour gitu. Di atas dipan-dipan gitu. Oh, kayak gini tuh orang kesel gitu loh. Iya. Tapi aku sih nggak kesel. Oh, kayak gini orang bahagia. Aku juga nggak ikut bahagia ya kayak mereka gitu, enggak. Iya. Kita mah ada di sini gitu, di Al-A'raf gitu. Harusnya begitu, harusnya. Oke. Makanya kita bisa tahu aku lagi di sini, di sana atau di sini gitu. Di Al-A'raf, di surga apa di neraka. Oke. Thank you Mas Sony. Bang Damai mungkin mau menambahkan? Ya, kalau malaikat Malik itu seperti yang saya katakan tadi, dia bekerja pada kita pada saat kita sulit keluar dari sesuatu situasi yang buruk gitu. Ketika kita berada dalam situasi buruk, kita tidak bisa mengubah orang. Kecerdasan Malik ini bekerja untuk mengeluarkan kita dari penderitaan. Gitu. Tapi juga pada saat yang sama, ketika kita misalnya dalam mendidik orang, kecerdasan Malik itu ngasih tahu kita untuk bisa tegas, tega gitu. Ya. Maka kita perankan kan wajah Malik ini kan muka masam kan kalau dalam visualisasinya gitu. Tapi sadar gitu, itu akrab dengan Malik. Nah, Ridwan ini dia barengan juga sama Malik pada waktu kita lebih cepat untuk ridho menerima apapun, acceptance, itu Ridwan bekerja. Nah, bersyukur dalam situasi apapun itu juga kerjanya Ridwan tuh. Bersyukur itu kan ada kecerdasannya. Bersyukur mendapatkan itu satu hal, tapi bersyukur dalam situasi sulit itu pekerjaan Ridwan. Oke. Tapi semua itu akhirnya lakunya meditasi. Ya. Saya lagi mau, ini kan kita ada sesi meditasi yang sebulan sekali itu tuh. Ya. Bulan lalu kita mulai yang di Bintaro itu. Bulan lalu kita basic, kemarin meditasi memaafkan. Nah, mungkin yang berikutnya gimana cara bersyukur gitu lewat meditasi. Itu sih. Thank you. Memang harus lewat meditasi. Betul. Karena ya itu the only ya Mas ya. Iya, the only. Tapi satu hal lagi sebenarnya Mas Sony itu sudah melakukan meditasi pakai Israel gitu. Ngalir. Melepaskan semua. Oke, thank you Mas Sony, Bang Damai, terima kasih, dan teman-teman semoga kita nggak takut lagi gitu ya, nggak fearness gitu bahwa konteks Malik gitu, neraka, Ridwan itu surga, dan ya itu sudah tidak terjadi di aku dua lah ya, dalam konteks bahwa ketika Malik itu adalah kita tunduk patuh gitu, berarti kita memang sudah melepaskan gitu, udah kiam gitu ya. Dan Ridwan itu selalu pada frekuensinya Tuhan. Ya ketika kita sudah ada di frekuensinya Tuhan, ya kita menyatu dengan Dia, melebur dengan Dia. Dan tadi menarik sih ada satu punch point bahwa kasih sayang itu bukan memaksa, tetapi selalu menunggu. Terima kasih.